the city with my team, smoking, drinking, doing our own thing. Tell me what you into. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rico Kusmawati dari kelas FMB semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian efektivitas pemasaran. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, efektivitas itu berasal dari kata dasar efektif. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata efektif juga mempunyai arti yaitu tentang efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas juga dapat diartikan sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama, dan tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Jadi, apa sih efektivitas pemasaran itu sendiri? Adalah sejauh mana perusahaan mencapai sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa apabila suatu pemasaran dapat dilakukan dengan baik sesuai yang direncanakan atau kita targetkan sesuai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan efektif pemasarannya. Dan di sini juga bisa kita lihat ada struktur pola pengaruh sistem lingkungan. Jadi apa sih pola pengaruh sistem lingkungan itu? Jadi, pola pengaruh sistem lingkungan pemasaran dapat diketahui dari hubungan interaksi antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal pemasaran yang mempunyai keterkaitan terhadap tujuan maupun strategi pemasaran. Hal ini dapat dilihat dari peluang pemasaran yang perlu dimanfaatkan dan hambatan pemasaran yang perlu diatasi. Jadi, kekuatan organisasi ini juga perlu digunakan untuk memanfaatkan peluang atau mengatasi hambatan lingkungan tersebut. Jadi, efektivitas pemasaran adalah kualitas pemasar untuk mengoptimalkan upaya mereka dan hasil jangka pendek dan jangka panjang terbaik. Efektivitas pemasaran juga ada terkaitannya dengan return on investment atau ROI. Pemasaran yang membantu untuk menggambarkan hubungan antara biaya dan hasil yang dicapai, baik dalam bentuk keuntungan atau arahan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas. Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut. Adanya tujuan yang jelas, struktur organisasi, adanya dukungan atau partisipasi masyarakat, adanya sistem nilai yang dianut. Selanjutnya, hambatan dalam efektivitas pemasaran. Menurut Michael Cannon, seorang konsultan pemasaran internasional dari Silver Build Group Inc., ada 4 hambatan utama dalam meningkatkan efektivitas pemasaran yang berkaitan dengan isi pesan. Yang pertama, customer facing collateral, yaitu website, brosur, presentation dalam video. Yang kedua, demand generation, yaitu advertising dan events. Yang ketiga, internal facing sales tools, yaitu competitive analysis, sales overview analysis. Yang keempat, sales support training, yaitu produk, kompetitif, dan sales enablement. Perkenalkan, nama saya Rosma Dewi, NPM 1851040404. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengukur produktivitas pemasaran. Tugas penting riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas aktivitas pemasaran. Riset pemasaran dapat membantu mengarahkan kebutuhan akuntabilitas yang semakin meningkat. Dua pendekatan yang saling melengkapi untuk mengukur produktivitas pemasaran adalah metrik pemasaran dan pembentukan bauran pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metrik pemasaran. Jadi, apa yang dimaksud dengan metrik pemasaran? Metrik pemasaran adalah perangkat ukuran yang membantu perusahaan menghitung, membandingkan, dan menginterpretasikan kinerja pemasaran mereka. Metrik pemasaran merupakan salah satu jenis metrik, seperti juga halnya metrik-metrik lain yang biasa diterapkan seperti dalam bidang keuangan, produksi dan operasi, statistik, teknik, sosial,
dan lain sebagainya. Sebagai organisasi bisnis, perlu melakukan pengukuran tentang kinerja organisasi baik secara keseluruhan ataupun berdasarkan fungsi-fungsi bisnis. Kinerja organisasi mencakup kinerja pada beberapa bidang atau fungsi bisnis yang biasanya mencakup fungsi keuangan, fungsi SDM, fungsi pemasaran, dan fungsi produksi atau operasi. Pemasaran sebagai salah satu fungsi perusahaan juga ikut memanfaatkan metrik sebagai alat untuk mengukur kinerja hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran yang dilakukan perusahaan. Metrik yang digunakan oleh fungsi pemasaran dikenal dengan istilah metrik pemasaran atau marketing metrik. Jadi dapat disimpulkan bahwa metrik pemasaran adalah pengukuran terhadap hasil-hasil dari aktivitas pemasaran atau biasa juga disebut dengan kinerja pemasaran. Pengukuran kinerja pemasaran dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran secara kualitatif umumnya berkaitan dengan persepsi ataupun sikap seseorang tentang salah satu jenis aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Contoh model metrik pemasaran yang pertama yaitu brand metrik oleh Raja Gopal tahun 2008. Jadi brand metrik ini misalkan kita melakukan penelitian terhadap suatu brand dan cara untuk melakukan penelitian tersebut itu yang disebut dengan brand metrik yang dimaksud oleh Raja Gopal. Yang kedua yaitu marketing metrik continuum oleh Peterson. Jadi untuk perusahaan yang sangat berkepentingan dengan pelanggan, maka metrik pemasaran yang digunakan harus mampu mengukur nilai pelanggan yang pada akhirnya memberikan keuntungan bagi perusahaan. Strategi pemasaran sebagai implementasi dari rencana pemasaran harus dapat meraih pelanggan yang potensial bagi perusahaan. Lalu yang ketiga ada customer metrics dari Gupta. Banyak artikel metrik pemasaran yang mengukur tentang pelanggan menekankan kaitan erat antara metrik pemasaran dengan profitabilitas atau financial outcomes perusahaan. Hal tersebut tidak mengherankan karena kelangsungan hidup perusahaan sangat tergantung kepada pelanggan. Model yang dikembangkan Gupta seperti metrik-metrik yang dipilih harus dapat merefleksikan prioritas strategi dan isu yang paling dekat hubungannya dengan investasi pemasaran yang memberikan profit. Lalu ada beberapa analisis yang dapat digunakan oleh manajer untuk memeriksa kinerja rencana. Yang pertama yaitu analisis penjualan, lalu ada analisis pangsa pasar, analisis biaya atas penjualan pemasaran, analisis keuangan, analisis profitabilitas, dan analisis profitabilitas pemasaran. Lalu ada biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dibebankan langsung pada entitas pemasaran yang tepat. Biaya umum yang dapat dilacak adalah biaya yang hanya dapat dibebankan secara tidak langsung, tetapi masih tetap masuk akal pada entitas-entitas pemasaran. Lalu ada biaya umum yang tidak dapat dilacak, yaitu yang pengalokasiannya pada entitas pemasaran dilakukan dengan sewenang-wenang. Yang kedua yaitu pembentukan bauran pemasaran. Pemasaran akuntabilitas juga berarti bahwa pemasar dapat lebih tepat mengestimasikan efek dari investasi pemasaran yang berbeda. Model bauran pemasaran menganalisis data dari berbagai sumber, seperti data pemindai pengecer, data pengiriman, penetapan harga, media, dan data pengeluaran promosi untuk memahami lebih tepat efek dari kegiatan pemasaran tersebut. Materi selanjutnya adalah tentang C, ukuran pemasaran. Jadi di sini ada 5. Yang pertama tahap-tahap ukuran pemasaran, yang kedua menetapkan standar kinerja, yang ketiga
menspesifikasi dan mendapatkan data umpan balik. Yang keempat, melakukan tindakan perbaikan. Dan yang kelima, keputusan bagi sistem monitoring strategik. Di sini saya akan membahas dua saja tentang tahap-tahap ukuran pemasaran dan menetapkan standar kinerja. Yang pertama, tahap-tahap ukuran pemasaran. Tanpa melihat tingkat organisasinya, proses pengendalian pada intinya sama. Proses pengendalian mencakup menetapkan standar kinerja, menspesifikasikan dan mendapatkan data umpan balik, mengevaluasi dan melakukan tindakan korektif. Meskipun organisasi staf sangat bertanggung jawab untuk menghasilkan data kontrol, tetapi organisasi lini mengatur proses sebuah pengendalian. Jadi di sini ada sebuah gambar yang dimana ada menetapkan standar kinerja, lalu menspesifikasi data umpan balik yang dibutuhkan. Lalu setelah data umpan balik dispesifikasi, lalu mendapatkan data pengawasan yang dibutuhkan. Setelah mendapatkan data pengawasan, lalu mengevaluasi data umpan balik, menjelaskan kesenjangan antara standar kinerja nyata dan yang ditetapkan. Selanjutnya, melakukan tindakan perbaikan. Lalu yang kedua ada menetapkan standar kinerja. Standar kinerja banyak berasal dari tujuan dan strategi yang ditetapkan di tingkat SBU dan produk pasar individual. Mereka menghasilkan serangkaian harapan kinerja untuk kemampuan pengembalian pada ekuitas atau pengembalian pada aset, pangsa pasar dan penjualan. Pada tingkat produk pasar seperti presentase distribusi yang efektif, kesadaran, perubahan sikap konsumen terhadap ciri produk tertentu, dan perluasan dari paritas harga. Dan akhirnya anggaran untuk setiap produk harus disesuaikan dengan biaya seperti penjualan atau gaji dan iklan, biaya kampanye spesifik yang berfungsi sebagai pengendalian biaya dan standar kinerja. Tanpa himpunan standar kinerja yang memadai, para manajer tidak akan mengetahui hasil-hasil yang sedang dicapai, sampai mana hasil-hasil ini memuaskan atau mengapa mereka memuaskan atau tidak memuaskan. Agar bermanfaat, standar kinerja harus bisa diukur. Selanjutnya, standar kinerja harus dikaitkan pada beberapa periode waktu tertentu, terutama bila berkaitan dengan sistem kompensasi manajemen. Secara umum, sistem pengendalian pada tingkat produk pasar beroperasi per bulan, per kuartal, per tahun, dengan data bulanan dan kuartalan yang dirangkum untuk menampilkan gambaran sekarang dan mendukung perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini ada 5 keterbatasan. Jadi keterbatasan itu adalah A. Banyak tujuan bisa diukur dengan baik dalam hal non keuangan, misalnya mempertahankan pangsa pasar. B. Laba adalah ukuran jangka pendek dan dapat dimanipulasi dengan mengambil tindakan yang bisa menimbulkan disfungsional dalam jangka yang lebih panjang, misalnya mengurangi biaya lead bank. C. Laba dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan manajemen, misalnya cuaca. Para analisis bisa menggunakan penetapan biaya langsung atau penuh dalam menentukan kemampuan dari suatu produk atau segmen pasar. Dalam perhitungan biaya penuh atau full costing, para analisis menetapkan biaya langsung atau variabel dan biaya tidak langsung ke unit analisa. Biaya tidak langsung atau indirect cost mencakup joint cost tetap yang tidak dapat dihubungkan secara langsung pada unit analisa tunggal, sebagai misalnya biaya penginapan, manajemen umum, dan manajemen armada penjualan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sultan, yaitu yang ketiga ada menspesifikasi dan mendapatkan data umpan balik. Setelah perusahaan mengembangkan standar-standar kinerjanya, tahap berikutnya adalah mengembangkan sistem yang memberikan data umpan balik, sehingga bisa digunakan dengan tepat waktu berdasarkan kinerja yang aktual atau kinerja yang pasti atau tepat. Lalu yang dia ada melakukan tindakan perbaikan.
Melakukan tindakan perbaikan ini merupakan tahap terakhir dari pengendalian, yang berkaitan dengan mengungkapkan tindakan yang dibutuhkan untuk meluruskan situasi. Yang E yaitu keputusan bagi sistem monitoring strategik. Itu ada 4. Yang pertama, pengendalian strategis. Pengendalian ini berkaitan dengan memantau atau mengevaluasi strategi-strategi perusahaan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi variabel-variabel penting. Dalam mengidentifikasi variabel-variabel penting dalam perusahaan harus mempunyai variabel-variabel yang dapat dipantau, yang bisa merupakan asumsi-asumsi penting yang dibuat dalam merumuskan strategi. Lalu, yang ketiga, menelusuri dan memantau. Perusahaan bisa menggunakan rencana pengawasan dalam melakukan atau dalam menelusuri dan memantau, sehingga sistem peringatan ini dan alat diagnosa. Yang keempat yaitu penilaian ulang strategi. Bisa dilakukan pada internal, bisa dilakukan dalam interval periode, misalnya kuartal atau tahunan, ketika perusahaan mengevaluasi kinerjanya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan eksternal ataupun internal. Sampel ukuran pemasaran dalam internal dan eksternal itu ada 5. Pada eksternal yaitu ada kesadaran, yang kedua ada pasang pasar, yang ketiga harga relatif, yang keempat jumlah keluhan, yang kelima kepuasan konsumen, dan lain-lain. Pada internal yaitu yang pertama kesadaran akan sasaran, yang kedua komitmen terhadap sasaran, yang ketiga dukungan inovasi aktif, yang keempat kecukupan sumber daya manusia, yang kelima penetapan staf atau tingkat keahlian, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, langsung saja, nama saya Yulia Trostari. Saya akan menjelaskan tentang dashboard pelanggan atau biasa juga disebut dengan papan kendali pemasaran. Di sini terdapat 2 item penting yang perlu ditampilkan, yaitu menunjuk controlling atau pengendali pemasaran untuk meninjau item, anggaran, dan pengeluaran. Perusahaan harus memutuskan 2 kartu nilai utama yang berbasis pasar dan yang mencerminkan kinerja dan memberikan kemungkinan tanda peringatan dini. Ada 2 poin penting yang harus terdapat dalam papan kendali pemasaran, yaitu yang pertama ada kartu nilai kinerja pelanggan. Ini digunakan untuk melihat seberapa baik kinerja perusahaan selama bertahun-tahun. Jadi ketika untuk mengetahui kualitas kinerja perusahaan, kita bisa melihat pada kartu nilai kinerja pelanggan. Ini ukurannya berbasis pelanggan. Jadi setiap manajemen harus menetapkan norma bagi setiap ukuran dan mengambil tindakan ketika mereka mendapatkan hasilnya. Jadi untuk perusahaan harus segera mengambil tindakan atau solusi yang dapat memecahkan suatu masalah. Untuk yang B yaitu kartu nilai kinerja pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi berdasarkan kepuasan dari pelanggan, seberapa puas pelanggan dan seberapa konsisten pelayanan yang diberikan, itu informasinya akan berguna bagi pemangku kepentingan atau biasanya yaitu karyawan, pemasok, bank, distributor, pengecer, dan pemegang saham. Sekali lagi bahwa setiap pemangku kepentingan tersebut juga harus menentukan sikap atau menentukan tindakan ketika terjadi ketidakpuasan terhadap pelanggan. Tapi kelemahan di sini akan ada beberapa eksekutif yang mengkhawatirkan bahwa mereka
akan kehilangan gambaran utuhnya jika mereka terlalu fokus pada angka yang ada di dalam papan kendali. Jadi, papan kendali ini hanya digunakan untuk gambaran saja bahwa pemasaran berjalan baik atau tidaknya. Baik, sekian dari saya. Bila ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Baiklah, saya Zeki Sopri ingin melanjutkan penjelasan dari teman-teman sekalian. Saya di sini ingin menyimpulkan dari makalah kami, yaitu salah satu tugas penting riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas pemasaran. Riset pemasaran dapat membantu mengarahkan kebutuhan akuntabilitas yang semakin meningkat. Pendekatan yang dilakukan untuk mengukur produktivitas pemasaran ada dua, yaitu ukuran pemasaran dan yang kedua permodelan bauran pemasaran. Dan untuk selanjutnya ada papan kendali atau dashboard pemasaran yang merupakan cara terstruktur untuk mendefinisikan pandangan yang dikumpulkan dari dua pendekatan di atas tadi. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili rekan kelompok saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.